Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sri Bulan, NIM 17231030 dari Pendidikan IPA B 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran Jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi kognitif peserta didik SMPN 13 Padang, materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang, di mana latar belakang yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradatan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana agar tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tercapai, maka dapat dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan adanya kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan warga negara Indonesia agar memiliki suatu kemampuan hidup sebagai warga negara yang beriman, kreatif serta inovatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum 2013 ini di sana menuntut siswa agar lebih aktif dibandingkan dengan guru. Di sini siswa itu harus lebih aktif daripada guru. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi pembelajaran dan literasi sains yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yaitu ini mengenai di sini berdasarkan ini mengenai metode pembelajaran. Ini berdasarkan analisis dari menurut Amin 2018, di mana menurut Amin 2018 bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru itu belum bervariasi atau masih bersifat atau cenderung monoton, tidak ada bervariasi, sehingga menjadikan aktivitas siswa itu lebih banyak untuk mendengarkan dan mencatat materi yang diberikan oleh guru, sehingga siswa itu kurang aktif untuk belajar atau berpusat pada guru, dan siswa cenderung merasa bosan pada saat mengikuti proses pembelajaran karena metode pembelajarannya itu masih bersifat monoton. Hal ini akan menjadikan salah satu faktor penyebab hasil belajar siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu literasi sains berdasarkan analisis. Di sini yang salah analisis yaitu menurut riset Program for International Student Assessment atau PISA, di mana menurut PISA yaitu bahwa kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia itu khususnya di bidang sains pada tahun 2015 itu masih tergolong sangat rendah, di mana literasi sains ini merupakan suatu kemampuan dengan menggunakan pengetahuan secara ilmiah untuk mengidentifikasikan masalah, menarik suatu kesimpulan yang berdasarkan bukti mengenai konsep atau dengan proses sains. Selanjutnya yaitu mengenai masalah. Berdasarkan masalah yang didapatkan, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi kognitif peserta didik SMPN 13 Padang, materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 4 identifikasi masalah, yaitu yang pertama yaitu proses pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru atau siswa mendapatkan informasi itu masih berpusat pada guru. Yang kedua yaitu kompetensi kognitif. Di sini kompetensi kognitif peserta didik dalam belajar itu masih tergolong sangat rendah, dan
kurang keaktifan peserta didik dalam belajar. Yang keempat yaitu kemampuan literasi sains peserta didik itu masih tergolong sangat rendah. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang kedua yaitu materi yang digunakan yaitu KD 3.7 yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi yang diukur adalah kompetensi kognitif saja. Sedangkan yang keempat yaitu literasi yang dilihat yaitu hanya literasi sains saja. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi kognitif peserta didik SMP 13 Padang materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran jigsaw berbantuan literasi sains terhadap kompetensi kognitif peserta didik SMPN 13 Padang materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3 yaitu ada bagi peserta didik, bagi guru, bagi peneliti atau umum dan umum. Yang pertama kita bahas bagi peserta didik. Tujuan manfaat penelitian bagi peserta didik di sini yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan serta hasil belajar yang memuaskan. Dan peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kognitif peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu bagi guru. Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu dapat guru dapat menjadikan ini sebagai acuan untuk memilih model pembelajaran sehingga pembelajarannya itu bersifat variasi, tidak monoton. Sedangkan bagi peneliti dan umum tujuan manfaat penelitian ini yaitu untuk yaitu sebagai masukan untuk melanjutkan penelitian di mana yang akan datang. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini ada 5 kajian teori yang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu model pembelajaran, di mana model pembelajaran itu yaitu perencanaan yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai model pembelajaran jigsaw, di mana model pembelajaran jigsaw ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang dengan cara peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 6 orang secara heterogen. Sedangkan yang ketiga yaitu mengenai literasi sains, di mana literasi sains itu merupakan suatu cara berpikir peserta didik untuk mampu dalam menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasikan pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Selanjutnya kajian teori yang keempat yaitu mengenai kompetensi belajar, di mana kompetensi belajar itu merupakan kemampuan yang dimiliki siswa yang mencakup aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterampilan atau psikomotor, dan aspek sikap atau afektif, serta nilai-nilai dalam berpikir dan bertindak dalam proses belajar mengajar sebagai hasil belajar. Ini menurut Anwar 2008. Sedangkan yang kajian teori yang kelima yaitu mengenai kompetensi kognitif, di mana kompetensi kognitif itu kemampuan yang mengandung segala upaya yang menyangkut aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan nasional atau kemampuan rasional atau akal. Ini juga menurut Anwar 2008. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan.
atau penelitian relapan. Di sini penelitian relapannya itu ada berapa? Salah satunya yaitu yang pertama yaitu Octaviani pada tahun 2017, yaitu mengenai meningkatkan aktivitas dan kemampuan kognitif dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 10 SMP Negeri 1 Wedung tahun 2016-2017. Dan yang penelitian yang kedua yaitu Suparman dan kawan-kawan 2014, yaitu mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada konsep pencemaran lingkungan. Yang penelitian relapan selanjutnya yaitu Nurisa dan kawan-kawan tahun 2018, di mana yaitu berjudul peningkatan motivasi dan kemampuan kognitif IPA melalui model kooperatif learning tipe Jigsaw. Yang selanjutnya yaitu penelitian relapan Trisianawati dan kawan-kawan 2016, yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada materi vektor kelas 10 SMA Negeri 1 Sanggau Ledo. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini kajian teorinya itu selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikirnya itu sebelum diterapkannya model pembelajaran Jigsaw pada kondisi awal. Sebelum diterapkan model pembelajaran Jigsaw ini, hasil belajar siswa itu masih tergolong sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Hal ini disebabkan karena cara belajar siswa itu masih bersifat konvensional atau sederhana, tidak bervariasi atau monoton. Tindakan yang dapat dilakukan agar hasil belajar siswa ini meningkat yaitu salah satunya yaitu dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw, di mana melalui penerapan model pembelajaran Jigsaw ini hasilnya itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, di mana dapat kita lihat dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw ini akan meningkatkan hasil belajar siswa dan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang rendah. Selanjutnya yaitu mengenai jenis penelitian. Di sini jenis penelitiannya itu eksperimen semi atau kuasi eksperimental, di mana rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah randomized control group post test only design. Sedangkan populasinya yaitu seluruh siswa SMP Negeri 13 Padang, sedangkan sampelnya yaitu siswa kelas 7. Sedangkan teknik pemilihan sampel yaitu sampelnya di sini yaitu purpose sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yaitu nilai siswa serta jumlah dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Di sini prosedur penelitiannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama kita bahas mengenai tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan jadwal serta tempat penelitian. Yang kedua yaitu menetapkan populasi dan sampel. Yang ketiga yaitu menentukan kelas eksperimen serta kelas kontrol. Yang ketiga yaitu menyusun instrumen penelitian. Yang keempat yaitu menyusun program penelitian. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana dalam tahap pelaksanaannya itu yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu melaksanakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketiga yaitu memberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan pembelajaran Jigsaw pada kelas eksperimen dan pembelajaran biasa pada kelas kontrol. Yang ketiga yaitu melaksanakan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu merupakan prosedur dalam tahap pelaksanaan. Dan yang keempat yaitu yang ketiga yaitu tahap prosedur penelitian yang ketiga yaitu tahap akhir, di mana pada tahap akhir ini ada beberapa. Yang pertama yaitu
yaitu mengumpulkan semua data dari hasil penelitian. Yang kedua yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Sedangkan yang ketiga yaitu membuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu ada uji yang dinamakan instrumen, di mana uji instrumen ini sangat bertujuan untuk mengetahui kemampuan kompetensi kognitif peserta didik atau siswa, di mana uji instrumen ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu validitas soal, yang kedua reliabilitas soal, yang ketiga tingkat kesukaran soal, yang keempat daya pembeda, dan yang kelima yaitu kualitas pengecoh. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini ada dua teknik analisis data yaitu yang digunakan yaitu statistika inferensial, di mana statistika inferensial ini ada dua cara, yaitu ada dua uji, yaitu ada uji prasyarat, ada uji dua rata-rata, uji beda dua rata-rata, di mana uji prasyarat ini ada dua pula, untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan uji beda dua rata-rata ini terdiri dari dua pula, yaitu ada uji parametrik dan uji non parametrik. Yang pertama kita membahas mengenai uji prasyarat. Statistika inferensial, uji prasyarat normalitas, di mana uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk membuktikan bahwa populasi terdistribusi normal, atau uji normalitas ini sangat perlu dilakukan sebelum uji hipotesis dilakukan. Intinya uji normalitas ini perlu dilakukan sebelum uji hipotesis akan dilakukan. Selanjutnya yaitu statistika inferensial, uji prasyarat homogenitas. Uji ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengenai sama tidaknya varian dan buah distribusi atau lebih, di mana uji homogenesis ini bertujuan untuk melihat adakah sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak. Intinya uji prasyarat homogenitas ini sangat bertujuan untuk melihat adakah sampel mempunyai varian yang homogen atau tidak. Selanjutnya kita membahas mengenai statistika inferensial, uji beda dua rata-rata, di mana tadi ada dua, uji parametrik dan uji non parametrik. Di mana uji parametrik ini yaitu uji yang memiliki syarat dengan adanya sejumlah anggapan-anggapan yang kuat mendasari penggunaannya. Sedangkan statistika inferensial, uji beda rata-rata non parametrik, yaitu dimana jika uji parametrik tidak dapat dilaksanakan atau mengabaikan segala asumsi, maka digunakan uji non parametrik yang apabila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. Intinya uji non parametrik ini dapat digunakan apabila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. Mungkin sekianlah hasil presentasi proposal saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.